Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ya, Presiden Jokowi mengatakan akan melakukan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Nah, ini tentu hal ini banyak dikritik oleh pengamat politik dan tokoh-tokoh kebangsaan, tokoh-tokoh masyarakat, karena dianggap dengan cawe-cawenya Presiden Jokowi ini tentu akan membuat pemilu yang dicita-citakan itu jujur, adil, adanya netralitas ASN, TNI, Polri, dan seluruh perangkat negara itu akan buyar dan hilang. Jadi jika seorang presiden cawe-cawe dalam menentukan kekuasaan pasca dia lengser, tentu hal ini tidak baik. Tentu hal ini bukanlah sebuah contoh yang baik buat generasi, karena memang apa sebenarnya alasan Jokowi harus cawe-cawe gitu? Apakah kita Indonesia hari ini kekurangan kader bangsa? Tentu tidak. Sangat banyak yang memiliki kualitas, yang juga memiliki pengalaman yang sangat hebat dalam memimpin itu. Jadi banyak juga yang bilang bahwa kenapa Jokowi harus cawe-cawe itu karena Anies Baswedan itu sangat kuat hari ini, dan diproyeksikan Anies bisa memenangkan kontestasi demokrasi Pilpres pada 2024 nanti. Seperti banyak orang ketahui bahwa Jokowi sendiri tidak menginginkan Anies sebagai calon presiden. Tuh, jadi Jokowi punya calon sendiri, dan ini tentu sangat tidak etis dan tidak baik jika Jokowi sebagai presiden hanya pro pada satu anak bangsa, tidak pada semua anak bangsa, tidak pada semua generasi. Ini tentu orang melihatnya ini hal yang tidak baik gitu, karena presiden itu simbol negara, simbol pemerintahan. Kenapa juga Jokowi harus cawe-cawe? Harusnya kan Presiden Jokowi itu lebih fokus pada bagaimana mengurus pemerintahan hari ini, karena kondisi dunia dan kondisi Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Kita lihat bagaimana perang di Ukraina itu masih berlangsung dan tambah parah, dan potensi konflik perang nuklir itu bisa saja terjadi. Tentu ekonomi dunia akan porak-poranda lagi. Seperti kita ketahui bahwa 3 tahun lalu ekonomi dunia dan termasuk Indonesia itu porak-poranda akibat hantaman pandemi COVID-19. Nah, ini adalah ancaman baru tentang geopolitik global, yaitu perang dunia ketiga. Dan ini nggak main-main, karena perang Ukraina dan Rusia ini beserta sekutu-sekutunya dari dua kubu ini itu negara-negara besar yang juga memiliki persenjataan nuklir dan ekonomi raksasa. Tentu perang ini melahirkan efek negatif bagi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Nah, makanya harusnya Presiden Jokowi itu lebih fokus bagaimana mengamankan kondisi ekonomi Indonesia, mengamankan kondisi sosial politik Indonesia agar tetap stabil, sehingga investor itu betah dan mau datang ke Indonesia. Kita lihat hingga hari ini bahwa IKN, Ibu Kota Nusantara, hingga hari ini belum ada realisasi 50 perak pun dari investasi luar negeri untuk masuk dalam kerjasama investasi ini. Ini tentu satu pertanyaan besar, kenapa bisa demikian? Gitu. Karena negara-negara yang berencana investasi di Indonesia itu, di IKN khususnya, tentu akan melihat situasi politik Indonesia. Jika situasi politik Indonesia itu kacau balau dan tidak stabil, tentu mereka akan berpikir 1000 kali untuk menanamkan duitnya di Indonesia. Karena tentu ini adalah bisnis murni, di mana semua orang ketika berbisnis ingin untung, bukan ingin rugi, apalagi buntung.
Nah, harusnya Presiden Jokowi lebih fokus pada pemulihan ekonomi negara hari ini, penyelamatan negara dari ancaman konflik geopolitik dunia, bagaimana mengamankan masa depan ekonomi rakyat Indonesia, bukan malah sibuk asik cawe-cawe dalam perebutan kekuasaan. Tentu ini akan memecah konsentrasi bahwa pembangunan atau penyelamatan ekonomi Indonesia itu akan terganggu, sangat terganggu dan buyar. Jadi ini tentu hal yang tidak baik jika yang dimaksud Jokowi cawe-cawe itu adalah menentukan siapa yang calon presiden dan siapa yang bukan. Ini sangat berbahaya juga bagi stabilitas politik nasional, karena pasti banyak partai atau simpatisan dari Anies Baswedan yang orang tahu bahwa Jokowi tidak merestui Anies Baswedan. Tentu mereka akan melawan, bangkit melawan gitu ya, dengan melihat ketika Presiden Jokowi ikut cawe-cawe kekuasaan gitu. Karena netralitas itu sudah pasti, ketika presiden turun cawe-cawe itu netralitas itu akan hilang. Jadi retorika Jokowi yang mengatakan, oh cawe-cawe demi bangsa dan negara, ini kan tentu bisa dibilang juga bagian dari retorika. Bisa saja retorika ini omong kosong belaka, hanya mengatasnamakan negara dan bangsa, tapi pada fakta di lapangan nanti akan berbeda gitu. Jadi kita ketahui bahwa Presiden Jokowi sendiri adalah seorang politisi juga. Jadi kata-kata dari Presiden Jokowi tentu tidak semerta-merta dipercaya oleh rakyat Indonesia, karena tentu rakyat Indonesia, karena sudah zaman internet hari ini, cukup kritis ya, dan tentu mereka akan sudah bisa menafsirkannya sendiri apa yang dimaksudkan cawe-cawe itu. Cawe diikut campur, cawe-cawe ikut campur dalam peralihan kekuasaan. Nah, efek cawe-cawe ini tentu sangat riskan buat Presiden Jokowi sendiri. Jika ketika Jokowi cawe-cawe politik, namun calon yang dia usung itu kalah, nah tentu ini akan menjadi sesuatu hal yang horor bagi Jokowi sendiri, terutama karir politik keluarganya. Gitu. Tentu pihak oposisi yang tidak suka dengan Jokowi tentu akan bisa saja balas dendam, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini politik balas dendam itu sering terjadi. Makanya banyak pengamat dan tokoh kebangsaan mengingatkan Jokowi agar tidak usah cawe-cawe, bersikaplah netral. Karena dulu Jokowi pernah mendukung Ahok Jarot di ibu kota Jakarta melawan Anies, dan pasangan Ahok Jarot yang didukung oleh Jokowi itu kalah telak, dan Anies yang menang, Anies Sandi. Nah, bagaimana dengan Pilpres 2024 jika Jokowi hanya mendukung salah satu calon atau dua calon, tapi calon yang didukungnya itu kalah? Apa yang akan terjadi? Tentu akan muncul politik balas dendam, dan itu adalah kisah horor di ending, di akhir kekuasaan Jokowi. Harusnya ini dipikir matang-matang lagi oleh Presiden Jokowi. Belum ada kata terlambat, namun jika itu keinginan Presiden Jokowi, biarlah rakyat dan alam semesta yang akan menentukan takdirnya sendiri. Saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Indonesia.